Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke guys, mari kita bahas tentang Isra Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj ya? Jadi Isra adalah perjalanan Nabi pada suatu malam dari Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sedang Mi'raj itu perjalanannya dari beliau ya, dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Jadi satu wilayah tidak terjangkau hakikatnya oleh nalar manusia. Jadi pada kesempatan tersebut Rasul itu bertatap muka dengan Allah. Nah, ada beda pendapat ya, ulama dan cendekiawan bahkan manusia secara umum menyangkut peristiwa di atas. Bermula tentang masa terjadinya dan apakah Mi'raj terjadi langsung setelah Isra ataukah itu dua peristiwa yang berbeda waktunya. Banyak yang berkata bahwa Isra dan Mi'raj terjadi berurutan waktu. Isra dan Mi'raj terjadi sebelum hijrah, tetapi mereka perselisihkan tahun dan tanggal kejadiannya. Yang populer dan yang terkuat adalah pada malam 27 Rajab tahun ke-10 kenabian. Selanjutnya, setelah semua kaum muslim sepakat tentang terjadinya Isra, karena memang secara tegas dinyatakan oleh Al-Quran dan firman-Nya itu di surat Al-Isra ayat 1 ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maksudnya Allah yang telah memperjalankan di waktu malam yang singkat hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekelilingnya agar kami menunjukkan kepadanya ayat-ayat kami, sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi setelah semua sepakat tentang terjadinya peristiwa Isra yang gugur iman seorang tanpa mempercayainya, para ulama berbeda pendapat lagi menyangkut rincian kejadian dan peristiwa-peristiwanya. Ayat di atas menegaskan bahwa Isra terjadi di satu bagian yang sedikit tidak lama dari satu malam dalam perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Perjalanan ke jarak tersebut pada masa itu ditempuh sekali jalan dalam waktu sekitar sebulan dan kembali pun demikian. Di sini bermula keajaibannya dan bermula pula pengingkaran atau penolakan sekelompok manusia atau penjelasan kejadiannya bahwa itu hanya sekedar mimpi. Soal Mi'raj pun diperselisihkan bukan saja terjadi atau tidaknya, tetapi juga dalam rinciannya. Ayat-ayat yang dinilai oleh banyak ulama berbicara tentang Mi'raj adalah surat An-Najm ya, ayat 5-18. Yang akan saya baca ya, artinya ya, wahyu yang diterima Nabi Muhammad diajarkan kepadanya oleh yang sangat kuat, pemilik potensi yang sangat hebat. Lalu dia tampil sempurna sedang berada di ufuk yang tinggi. Kemudian malaikat Jibril mendekat lalu turun, maka jadilah dia sejarak ujung busur panah atau lebih dekat. Lalu dia mewahyukan kepada hambanya apa yang telah diwahyukan. Tidaklah hatinya menyesal apa yang telah dia lihat, maka apakah kamu hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Sungguh dia telah melihatnya pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha, di dekatnya di surga Al-Mawar, ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang mengikutinya. Tidaklah berpaling pandangannya dan tidak pula melampauinya. Sungguh dia telah melihat sebagian ayat-ayat Tuhan yang paling besar. Ayat di atas dipahami oleh segelintir ulama sebagai berbicara tentang peristiwa Mi'raj. Karena itu ulama tidak menilai kafir mereka yang menolak terjadinya peristiwa Mi'raj, tetapi hanya menilai telah melakukan dosa. Hendaknya diingat bahwa rincian riwayat-riwayat menyangkut kedua peristiwa Isra Mi'raj sungguh beraneka ragam, bercampur baur antara yang sahih dan tidak sahih, yang benar adanya dan yang lahir dari rangkaian imajinasi perawi. Karena itu baiklah kita membatasi diri dan menghidangkan secara singkat kesimpulan rincian peristiwa Isra dan Mi'raj dan merujuk ke kitab Sahih Bukhari dan Muslim yang merupakan dua sumber terpercaya menyangkut hadis-hadis Nabi. Menyangkut Isra, Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Nabi bersabda,
lamma kadzabani Quraisyun kuntu fil hijr fajalallahu li baital maqdis fatafaqtu ukhbiruhum an ayatihi wa ana anzuru ilaih. Ketika aku didustakan oleh masyarakat Quraisy, aku berdiri di depan Al-Hijr, Ka'bah, lalu Allah menampakkan kepadaku Bait Al-Maqdis, maka aku menyampaikan kepada mereka keadaan sebagaimana kulihat. Menyangkut perjalanan Mi'raj, Bukhari dan Muslim antara meriwayatkan bahwa satu, sebelum berangkat Nabi dibedah dan dicuci hati beliau agar dipenuhi dengan iman. Dua, disiapkan untuk perjalanan beliau satu kendaraan yang lebih kecil daripada kuda dan lebih besar daripada bagal yang dinamai Buraq. Buraq ini seakan kata bak, yakni kilat, sehingga ini bisa mengisyaratkan bahwa kecepatannya seperti kilat atau cahaya. Langkahnya sejauh matanya memandang. Lalu selanjutnya beliau diantar oleh malaikat Jibril dan kendaraan itu dari langit pertama hingga langit ketujuh. Di setiap langit beliau bertemu dengan Nabi Allah, bermula dari Adam, lalu Yahya dan Isa. Lalu di langit ketiga Nabi Yusuf, di langit keempat Nabi Idris, langit kelima Nabi Harun, di langit keenam Nabi Musa, dan di langit ketujuh Nabi Ibrahim. Dan di sana beliau diantar oleh malaikat Jibril ke Sidratul Muntaha. Di sana terdapat 4 sungai, 2 diantaranya adalah sungai Nil dan Efrat, dan 2 lainnya adalah sungai surgawi. Lalu beliau menuju Baitul Ma'mur. Setelah itu, masih menurut Nabi Muhammad, aku diberi pilihan 3 gelas berisi khamar, susu dan madu. Aku pilih susu. Juga menyatakan inilah fitrah yang diwajibkan kepadamu dan umatmu. Lalu diwajibkan kepadaku 50 salat sehari semalam. Dalam perjalanan pulang beliau bertemu lagi dengan Nabi Musa yang bertanya tentang apa yang Nabi peroleh. Ketika Nabi menyampaikan bahwa ada kewajiban 50 kali salat sehari semalam, Nabi Musa meminta Nabi Muhammad untuk memohon keringanan. Beliau pun kembali dan diringankan 5 kali. Tetapi ketika bertemu lagi dengan Nabi Musa, Nabi ini meminta Nabi Muhammad kembali meminta keringanan. Demikianlah diringankan lagi 5 kali. Berulang-ulang Nabi bertemu dengan Nabi Musa dan berulang-ulang pula beliau kembali, sehingga akhirnya tinggal 5 kali sehari. Ini masih dianjurkan oleh Nabi Musa agar Nabi Muhammad memohon keringanan, tetapi beliau berkata, aku telah memohon kepada Allah berkali-kali sehingga aku rela dan menerima itu. Ketika aku dalam perjalanan pulang, ku dengar suara menyatakan, telah kutetapkan kewajiban yang kubebankan dan telah kuringankan buat hamba-hambaku. Itulah sedikit rincian peristiwa Isra dan Mi'raj, dan disinilah bermula kontroversi di kalangan umat Islam, yakni apakah peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi dengan ruh dan jasad Nabi, atau dengan ruh beliau saja, atau itu hanya berupa mimpi. Bermacam analisis guna mendekatkan peristiwa tersebut ke nalar manusia, namun nalar tidak pernah puas dengan penjelasan siapapun, baik melalui pendekatan filosofis maupun ilmiah. Memang ia tidak dapat didekati dengan pendekatan ilmiah, karena seperti yang penulis kemukakan dalam buku Membumikan tidak dapat diterapkan pada peristiwa Isra dan Mi'raj karena ia hanya terjadi sekali dan tidak dapat berulang. Tidak juga dapat dilakukan dengan eksperimen untuk membuktikannya. Ia juga tidak dapat dijelaskan dan mengemukakan perkembangan yang demikian pesat menyangkut alat-alat transportasi luar angkasa, karena peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi tanpa alat seperti yang digunakan oleh antariksawan, dan itu pun baru pada jarak yang relatif terbatas, tidak mencapai batas yang dilukiskan dengan Sidratul Muntaha. Jika demikian itu halnya, maka peristiwa ini hanya dapat didekati dengan pendekatan iman. Dalam kehidupan seharian kita mengakui bahwa masing-masing subjek mempunyai kemampuan untuk mencapai atau membawa objek dalam waktu yang berbeda-beda. Benda padat memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan suara untuk mencapai sasaran, dan suara pun membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan cahaya. Tetapi betapapun cepat cahaya, ini masih membutuhkan waktu, berbeda dengan Allah yang tidak membutuhkan waktu atau alat untuk mewujudkan kehendaknya. Dalam konteks Isra Mi'raj yang percaya bahwa yang melakukannya adalah Allah. Karena demikianlah pernyataan Al-Quran, maksudnya Allah yang mengisrokan hambanya, yakni Allah yang tidak menentukan, Allah tidak juga waktu yang melakukan hal tersebut. Sedang Nabi Muhammad hanya objek yang berada di tangan Allah. Dari segi tinjauan Al-Quran,
Dari segi tinjauan Qur'ani, kita dapat memperoleh kesan bahwa dimulainya uraian Isra ini dengan kata subhana mengisyaratkan bahwa ia adalah peristiwa aneh yang mengherankan atau menakjubkan, karena kata tersebut digunakan untuk makna tersebut. Kembali kepada aneka riwayat Isra dan Mi'raj, ditemukan juga dalam berbagai sumber bahwa dalam perjalanan yang dinyatakan oleh Al-Quran bertujuan memperlihatkan kepada Nabi Muhammad tanda-tanda kebesarannya. Nabi telah melihat sekian banyak hal, antara lain yang berkaitan dengan substansi sesuatu. Dalam konteks aneka riwayat ini, Bruce hanya ingin menggarisbawahi tanpa masuk ke persoalan nilai kesahihan riwayat bahwa memang dalam pandangan banyak ulama bahwa dalam hidup kita di dunia ini sekian banyak hal yang tidak terlihat dan tidak kita rasakan wujudnya, tetapi sebenarnya ia ada. Sekian banyak informasi Al-Quran yang menguatkan pandangan tersebut. Misalnya, orang-orang yang menggunjing dilukiskan oleh Al-Quran sebagai memakan daging saudara sendiri yang sudah mati. Itu di surat Al-Hujurat ayat 12. Padahal dalam kenyataan sehari-hari hanyalah berupa ucapan menyangkut orang lain tentang apa yang tidak disenanginya. Memakan harta anak yatim dan batil secara lahiriah adalah menggunakannya secara tidak sah, tetapi substansinya adalah memakan api sehingga menyala-nyala perut. An-Nisa ayat 10. Nah, apa yang diperlihatkan pada Nabi Muhammad dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, demikian itulah hakikatnya. Menurut aneka riwayat yang perlu diteliti kesahihannya, dalam perjalanan Isra, Nabi melihat antara lain dunia dan kehidupan adalah bagian seorang perempuan tua yang buruk. Lalu iblis sebagai seorang yang menelusuri jalan menyimpang. Lalu mujahidin sebagai kelompok yang menanam dan memetik dalam waktu singkat. Lalu para peniup fitnah merupakan orang-orang yang menggunting lidahnya sendiri. Lalu pemakan riba berlomba memakan daging busuk dan meninggalkan daging segar. Sedang dalam perjalanan Mi'raj, Nabi menurut aneka riwayat melihat antara lain penjaga neraka yang bernama Malik tidak tersenyum sama sekali, dan bahwa Jibril berkata kepada Nabi, seandainya dia bisa tertawa, niscaya dia akan tertawa kepadamu. Baitul Ma'mur yang berada di langit ketujuh dan merupakan Ka'bah penduduk langit setiap saat beribadah di sana 70.000 malaikat, lalu meninggalkannya dan tidak kembali lagi. Sidratul Muntaha yang saat ini tidak terlukiskan dengan kata-kata, demikian juga surga, neraka dan Arsy, sehingga sama Tuhan. Ada hal yang disepakati oleh ulama dalam konteks peristiwa ini, yaitu bahwa ketika itulah salat 5 kali sehari disyariatkan Allah. Sedang sebelumnya salat hanya diwajibkan 2 kali sehari, pagi dan petang. Ini berarti bahwa salat sedemikian penting sehingga Allah mengundang nabinya untuk datang menemuinya dan menerima langsung kewajiban itu. Kita di sini juga wajar berhenti pada riwayat tentang kewajiban salat yang telah diidamkan di atas, yakni tentang berdoa baliknya Nabi meminta keringanan dan yang berakhir dan ditetapkannya salat wajib 5 kali sehari semalam. Riwayat ini bukan saja mengandung makna cinta Allah kepada nabinya Muhammad yang diterimanya berkali-kali itu agar dapat merasakan berkali-kali pula lezatnya pertemuan, tapi juga untuk mengingatkan umatnya bahwa salat 5 kali sehari semalam itu adalah sesuatu yang sangat ringan, sehingga tidak wajar untuk diabaikan atau hanya diamalkan 2-3 kali saja dalam sehari. Lebih-lebih jika ditinggalkan semuanya dalam sehari semalam, dan tentu saja sungguh amat buruk keberagaman seseorang yang tidak mengarahkan wajah, pikiran, dan hati kepada Sang Pencipta. Nabi bersabda ketika seorang meminta agar diizinkan tidak salat, bahwa la khaira fi dinillah salatalah, tidak ada baiknya suatu agama yang tidak ada salatnya. Nabi juga menggarisbawahi bahwa perbedaan kaum muslim dan non-muslim adalah salat. Yang disepakati juga dalam konteks Isra Mi'raj ini adalah tujuannya, yakni untuk menunjukkan kepada Nabi ayat-ayat Allah atau bukti-bukti kebesarannya agar beliau mencapai tingkat tertinggi dari keyakinan. Inilah tujuan utamanya, bukan sekedar bagaimana dinyatakan oleh sementara orang bahwa perjalanan itu untuk Muhammad Nabi setelah wafatnya Khadijah dan Abu Talib, serta perlakuan buruk yang beliau terima di Mekah dan Taif. Di atas kemukakan bahwa tujuan perjalanan spiritual Nabi ini adalah agar beliau mencapai tingkat tertinggi dari keyakinan. Dalam konteks ini perlu diketahui bahwa kata yakin mengandung makna mantapnya pembenaran hati terhadap sesuatu setelah hilangnya segala kekaburan dan kerancuan yang pernah menyentuhnya, yakni yang yakin
tidak lagi meragukan sesuatu karena telah nampak di tubuh mata kepala, bahkan mata hatinya substansi sesuatu. Para pakar menyatakan bahwa Al-Quran menggunakan 3 tingkat untuk yakin, yaitu ilmu al-yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Jika Anda mengetahui secara pasti tanpa sedikit keraguan bahwa ada kota yang bernama Jakarta, maka kota itu Anda mencapai ilmu yakin. Lalu jika Anda mengetahui dan pernah berkunjung ke sana, maka tingkat keyakinan Anda mencapai ainul yakin. Sedang bila Anda bermukim cukup lama di sana, mengetahui seluk-beluknya, maka keyakinan Anda itu dinamai hakul yakin. Rasul dan peristiwa itu telah mencapai peringkat tertinggi ini. Beliau melihat bahwa bergunjing misalnya bukan sekedar ucapan buruk yang dilantarkan seseorang, tetapi ia adalah memakan daging saudara yang telah wafat. Dalam dampak bersedekah bukan sekedar mengetahui tentang pelipat gandaan ganjaran, tetapi itu terlihat dengan mata kepala, bahkan diketahui substansinya oleh nalar dan rasa. Demikian seterusnya, sebagaimana terbaca dalam uraian tentang peristiwa ini. Salah satu hal yang perlu digarisbawahi menyangkut peristiwa ini adalah bahwa hingga kini ia masih berada di luar jangkauan nalar manusia. Itu tidak dapat ditafsirkan secara ilmiah sebagaimana penulis kemukakan sebelum ini. Peristiwa tersebut adalah wilayah iman, dan iman adalah pembenaran hati. Disinilah agaknya kaitan antara salat dan peristiwa tersebut. Salat berfungsi membersihkan jiwa, sedang kebersihan jiwa merupakan syarat bagi keimanan yang benar. Sekali lagi, peristiwa Isra dan Mi'raj walau dapat dikaitkan uraiannya dengan sains, tetapi di atas segalanya ia adalah perjalanan spiritual menuju Allah. Yang diperlukan buat manusia bukan saja pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga pendaya gunaan hati dan pengukuhan iman dan takwa. Selanjutnya harus dicatat juga perlunya membaca ulang hadis-hadis yang menguraikan peristiwa ini, menyeleksi mana yang sahih, mana yang tidak sahih, berdasar prinsip-prinsip ilmiah dan kritik sejarah. Uraian beberapa hadis yang menyatakan bahwa ketika kaum musyrik bertanya kepada Nabi tentang Masjid Al-Aqsa, Allah memperlihatkan masjid tersebut di hadapan beliau sehingga tampak jelas pintu-pintunya, atau kendaraan burak yang beliau tumpangi di Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, beliau tambat di pintu masjid, dan lain-lain. Semuanya memerlukan analisis. Apalagi sejarah mencatat bahwa masjid yang dibangun oleh Nabi Sulaiman itu telah berkali-kali hancur. Barulah setelah keberhasilan kaum muslim menguasai Quds, dan ketika Sayyidina Umar bin Khattab berkunjung ke sana pada tahun 15 Hijriah, beliau memerintahkan untuk membangun masjid di area Al-Haram Al-Quds dalam bentuk sederhana yang kemudian diperbesar dan diperindah oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan pada tahun 73 Hijriah, yakni 83 tahun setelah peristiwa Isra dan Mi'raj. Hadis-hadis yang menjelaskan peristiwa ini cukup banyak, tetapi harus dilakukan penelitian ulang terhadap kandungannya, dan biarlah itu dilakukan oleh para ahli di bidang riwayat. Dalam konteks ini kita perlu mengingat bahwa para pakar hadis tidak jarang menerima satu riwayat dan menolak beberapa rinciannya, sehingga hadis-hadis Isra dan Mi'raj pun dapat diberlakukan demikian tanpa menolak terjadinya peristiwa tersebut. Di samping itu, penulis ingin mengingatkan sekali lagi bahwa keluar biasaan tidak dapat ditampik begitu saja, lebih-lebih jika itu terjadi pada diri seorang Rasul, utusan dan pilihan Allah. Dari sini kita tidak perlu merasa heran apalagi menolak hadis Bukhari di atas yang menyatakan bahwa ketika masyarakat Mekah mengingkari perjalanan Isra, Nabi Allah memperlihatkan Masjid Al-Aqsa pada beliau sehingga dapat melukiskannya dengan jelas kepada mereka. Walau dengan catatan bahwa itu bukan berarti apa yang diperlihatkan adalah bangunan masjid, karena bangunan itu belum ada pada masa Nabi. Kita tidak harus menolak dapatnya Allah memperlihatkan kepada Nabi lokasi masjid dan situasi sekitarnya ketika itu, karena kita tidak sepenuhnya mengetahui rahasia-rahasia wujud ini serta rahasia jiwa manusia dan alat-alat yang dimilikinya. Diakui oleh ilmuwan bukan hanya agamawan bahwa terdapat sekian banyak peristiwa yang bersumber dari rahasia-rahasia itu yang tidak dapat ditafsirkan secara tuntas dan ilmiah hingga kini. Misalnya telepati, di mana dapat terjadi komunikasi jarak jauh antar pribadi tanpa alat komunikasi. Apa gerangan daya yang menjadikan seorang dapat menangkap apa yang ada dalam benak orang lain tanpa menggunakan alat-alat yang dapat dilihat? Tidak ada jalan atau dalih untuk melakukan telepati. Setelah disampaikan oleh orang banyak, orang yang jumlahnya menurut adat kebiasaan muslim, mereka sepakat berbohong dan terbukti pula kebenarannya melalui sekian banyak percobaan. Namun pengetahuan yang kita miliki belum dapat memberikan penafsiran yang memuaskan. Selain telepati dan hipnotisme, masih banyak lagi rahasia-rahasia manusia dan alat-alat yang dimilikinya tetapi belum terungkap hingga dewasa ini.
Lalu penulis juga mengukakan bahwa kita manusia memiliki 3 alam. Kita menyadari bahwa sekian banyak hal berada di sekeliling kita. Saya yang sedang ngomong ini menyadari adanya komputer yang saya gunakan. Anda pun tentu menyadari bahwa ada saya di depan Anda. Ini adalah alam indriawi yang kita rasakan. Pikiran yang perlu dituangkan dalam tulisan pun dapat Anda tanggap. Itulah yang menunjukkan kehadiran alam yang lain selain alam indriawi yang lebih tinggi tingkatnya daripada alam indriawi. Selanjutnya kita berpikir tentang diri kita dan apa yang ada di dalamnya. Ketika itu kita menemukan adanya keinginan atau dorongan untuk berbuat sesuatu baik maupun buruk. Ada dorongan yang mengantar kita menyadari bahwa ada alam di atas kita, bahkan ada Tuhan pencipta kita dan pencipta alam semesta. Mulai jadi tulis Bapak Sosiologi itu kita dapat membuktikan kebenaran adanya alam ketiga ini dengan adanya mimpi-mimpi yang tidak kita pikirkan sebelumnya, lalu kita lihat dalam tidur dan selanjutnya terbukti dalam nyata. Demikian itu 3 alam yang dialami manusia. Manusia jelas bukan hanya jasad yang berbentuk materi, dia juga bukan binatang yang sekedar makan, minum, dan berhubungan seks. Dalam diri manusia ada sesuatu yang lebih dari itu. Sesuatu itulah yang menjadikan makhluk unik. Sesuatu itulah yang dilukiskan oleh Allah dan kata Ruh pada firman-Nya. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Surat Al-Hajar ayat 29. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadian fisiknya dan telah meniupkan ke dalamnya roh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Manusia merasakan adanya sesuatu pada dirinya, sesuatu yang menjadikannya bebas dari kata waktu dan tempat yang aktif pada saat jaga dan tidurnya, serta dapat menerima aneka gambar dan mimpi serta hayalan sadarnya walau tanpa dia usahakan kehadirannya. Hayalan menyangkut masa datang atau lalu yang sangat jauh. Apakah karena sesuatu itu? Apakah hakikatnya? Itu adalah roh yang hingga kini walau diakui wujudnya, namun hakikatnya masih remang-remang kalau enggan berkata misterius. Memang para ulama dan filosof berbeda pendapat tentang apakah yang dinamai roh dan apa hakikatnya. Apakah dia materi atau non-materi? Apakah dia nyawa atau spirit atau selainnya? Kalau Anda bertanya kepada pakar Al-Quran, boleh jadi jawaban mereka pun akan membingungkan Anda, karena Al-Quran menggunakan kata roh dengan berbagai makna. Sekali dalam arti wahyu ilahi, dikali lain dalam arti malaikat yang membawa wahyu itu kepada para nabi, yaitu malaikat Jibril. Di kali ketiga ia bermakna spirit, dan kali keempat ia dipahami dalam arti nyawa atau sumber hidup yang bila terpisah dengan jasmani hilanglah potensi gerak, tahu, dan rasa sesuatu itu. Yang pasti adalah Al-Quran tidak menjelaskan hakikat ruh. Boleh jadi karena ia adalah sesuatu yang berada di luar alam fisik, dan karena itu yang menjadi salah satu yang sangat sulit dijangkau hakikatnya oleh manusia. Atau karena ajaran agama termasuk tuntunan Al-Quran ditunjukkan kepada seluruh manusia, lelaki dan perempuan, tua dan muda, yang pandai dan yang bodoh, yang kolot maupun yang modern, yang hidup di kota besar dan di daerah terpencil. Dan karena itu hal-hal yang sulit dijangkau oleh mereka yang terbatas kemampuannya tidak lagi disinggung oleh Al-Quran atau agama agar tidak membingungkan mereka. Cukuplah buat mereka membersihkan hatinya agar hati berfungsi dengan baik sehingga dapat mempercayai apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya walau ia tidak mengetahui hakikat dan substansinya. Seperti persoalan Isra dan Mi'raj ini, yang jelas menurut manusia di antara tujuan non-materi yang tidak dapat diukur di laboratorium, tidak juga dikenal oleh alam materi. Meningkatnya manusia dari alam materi ke alam pikir dan jiwa merupakan langkah yang tidak mungkin terlaksana melalui evolusi material. Ia tidak dapat terjadi tanpa bantuan satu wujud maha dahsyat yang non-material, dan itulah yang dirasakan manusia melalui kekuatan spiritual. Dimensi spiritual inilah yang mengantar manusia menuju suatu realitas wujud yang maha kuasa, maha sempurna, tanpa cacat, tanpa batas, dan tanpa akhir. Itulah salah satu yang seharusnya dihayati melalui peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Demikian warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke guys, mari kita bahas tentang Isra Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj ya? Jadi Isra adalah perjalanan Nabi pada suatu malam dari Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sedang Mi'raj itu perjalanannya dari perjalanan beliau ya, dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha,
Jadi satu wilayah tidak terjangkau hakikatnya oleh nalar manusia. Jadi pada kesempatan tersebut Rasul itu bertatap muka dengan Allah. Nah, ada beda pendapat ya ulama dan cendekiawan, bahkan manusia secara umum menyangkut peristiwa di atas. Bermula tentang masa terjadinya dan apakah Mi'raj terjadi langsung setelah Isra ataukah itu dua peristiwa yang berbeda waktunya. Banyak yang berkata bahwa Isra dan Mi'raj terjadi berurutan waktu. Isra dan Mi'raj terjadi sebelum hijrah, tetapi mereka perselisihkan tahun dan tanggal kejadiannya. Yang populer dan yang terkuat adalah pada malam 27 Rajab tahun ke-10 kenabian. Selanjutnya, setelah semua kaum muslim sepakat tentang terjadinya Isra, karena memang secara tegas dinyatakan oleh Al-Quran dengan firman-Nya di surat Al-Isra ayat 1 ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maksudnya Allah yang telah memperjalankan di waktu malam yang singkat hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekelilingnya, agar kami menunjukkan kepadanya ayat-ayat kami, sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi setelah semua sepakat tentang terjadinya peristiwa Isra yang gugur iman seorang tanpa mempercayainya, para ulama berbeda pendapat lagi menyangkut rincian kejadian dan peristiwa-peristiwanya. Ayat di atas menegaskan bahwa Isra terjadi di satu bagian yang sedikit tidak lama dari satu malam dalam perjalanan dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Perjalanan ke jarak tersebut pada masa itu ditempuh sekali jalan dalam waktu sekitar sebulan, dan kembali pun demikian. Di sini bermula keajaibannya dan bermula pula pengingkaran atau penolakan sekelompok manusia atau penjelasan kejadiannya bahwa itu hanya sekedar mimpi. Soal Mi'raj pun diperselisihkan, bukan saja terjadi atau tidaknya, tetapi juga dalam rinciannya. Ayat-ayat yang dinilai oleh banyak ulama berbicara tentang Mi'raj adalah surat An-Najm ya, ayat 5-18 yang akan saya baca ya. Artinya ya, wahyu yang diterima Nabi Muhammad diajarkan kepadanya oleh yang sangat kuat, pemilik potensi yang sangat hebat. Lalu dia tampil sempurna sedang berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia dengan Jibril mendekat lalu turun, maka jadilah dia sejarak ujung busur panah atau lebih dekat. Lalu dia mewahyukan kepada hambanya apa yang telah diwahyukan. Tidaklah hatinya menyesal apa yang telah dia lihat, maka apakah kamu hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Sungguh dia telah melihatnya pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha, di dekatnya di surga Al-Mawah, ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang mengikutinya. Tidaklah berpaling pandangannya dan tidak pula melampauinya. Sungguh dia telah melihat sebagian ayat-ayat Tuhan yang paling besar. Ayat di atas dari dipahami oleh sebagian ulama sebagai berbicara tentang peristiwa Mi'raj. Karena itu ulama tidak menilai kafir mereka yang menolak terjadi peristiwa Mi'raj, tetapi hanya menilai telah melakukan dosa. Hendaknya diingat bahwa rincian riwayat-riwayat menyangkut kedua peristiwa Isra Mi'raj sungguh beraneka ragam, bercampur baur antara yang sahih dan tidak sahih, yang benar adanya dan yang lahir dari rangkaian imajinasi perawi. Karena itu baiklah kita membatasi diri dan menghidangkan secara singkat kesimpulan rincian peristiwa Isra dan Mi'raj dan merujuk ke kitab Sahih Bukhari dan Muslim yang merupakan dua sumber terpercaya menyangkut hadis-hadis Nabi. Menyangkut Isra, Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, "Lamma kadzabani Quraisyun kuntu fil hijr fajalallahu li baital maqdis fatafaqtu ukhbiruhum an ayatihi wa ana anzuru ilaih." Ketika aku didustakan oleh masyarakat Quraisy, aku berdiri di depan Al-Hijr, Ka'bah, lalu Allah menampakkan kepadaku Bait Al-Maqdis,
maka aku menyampaikan kepada mereka keadaannya sebagaimana kulihat. Menyangkut perjalanan Mi'raj, Bukhari dan Muslim antara lain meriwayatkan bahwa satu, sebelum berangkat Nabi dibedah dan dicuci hati beliau agar dipenuhi dengan iman. Dua, disiapkan untuk perjalanan beliau satu kendaraan yang lebih kecil daripada kuda dan lebih besar daripada bagal yang dinamai Burak. Burak ini seakan kata bak, yakni kilat, sehingga ini bisa mengisyaratkan bahwa kecepatannya seperti kilat atau cahaya. Langkahnya sejauh matanya memandang. Lalu selanjutnya beliau diantar oleh malaikat Jibril dan kendaraan itu dari langit pertama hingga langit ketujuh. Di setiap langit beliau bertemu dengan Nabi utusan Allah, bermula dari Adam, lalu Yahya dan Isa. Lalu di langit ketiga Nabi Yusuf, di langit keempat Nabi Idris, langit kelima Nabi Harun, di langit keenam Nabi Musa, dan di langit ketujuh Nabi Ibrahim. Dan di sana beliau diantar oleh malaikat Jibril ke Sidratul Muntaha. Di sana terdapat 4 sungai, 2 di antaranya adalah sungai Nil dan Efrat, dan 2 lainnya adalah sungai surgawi. Lalu beliau menuju Baitul Ma'mur. Setelah itu, masih menurut Nabi Muhammad, aku diberi pilihan 3 gelas berisi khamar, susu dan madu. Aku pilih susu. Juga menyatakan inilah fitrah yang diwajibkan kepadamu dan umatmu. Lalu diwajibkan kepadaku 50 salat sehari semalam. Dalam perjalanan pulang beliau bertemu lagi dengan Nabi Musa yang bertanya tentang apa yang Nabi peroleh. Ketika Nabi menyampaikan bahwa ada kewajiban 50 kali salat sehari semalam, Nabi Musa meminta Nabi Muhammad untuk memohon keringanan. Beliau pun kembali dan diringankan 5 kali. Tetapi ketika bertemu lagi dengan Nabi Musa, Nabi ini meminta Nabi Muhammad kembali meminta keringanan. Demikianlah diringankan lagi 5 kali. Berulang-ulang Nabi bertemu dengan Nabi Musa dan berulang-ulang pula beliau kembali sehingga akhirnya tinggal 5 kali sehari. Ini masih dianjurkan oleh Nabi Musa agar Nabi Muhammad memohon keringanan, tetapi beliau berkata, aku telah memohon kepada Allah berkali-kali sehingga aku rela dan menerima itu. Ketika aku dalam perjalanan pulang, ku dengar suara menyatakan telah kutetapkan kewajiban yang kubebankan dan telah kuringankan buat hamba-hambaku. Itulah sedikit rincian peristiwa Isra dan Mi'raj, dan disinilah bermula kontroversi di kalangan umat Islam, yakni apakah peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi dengan ruh dan jasad Nabi atau dengan ruh beliau saja, atau itu hanya berupa mimpi. Bermacam analisis guna mendekatkan peristiwa tersebut ke nalar manusia, namun nalar tidak pernah puas dengan penjelasan siapapun, baik melalui pendekatan filosofis maupun ilmiah. Memang ia tidak dapat didekati dengan pendekatan ilmiah, karena seperti yang penulis kemukakan dalam buku Membumikan tidak dapat diterapkan pada peristiwa Isra dan Mi'raj karena ia hanya terjadi sekali dan tidak dapat berulang. Tidak juga dapat dilakukan ada eksperimen untuk membuktikannya. Ia juga tidak dapat dijelaskan dan mengemukakan perkembangan yang demikian pesat menyangkut alat-alat transportasi luar angkasa, karena peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi tanpa alat seperti yang digunakan oleh antariksawan, dan itu pun baru pada jarak yang relatif terbatas, tidak mencapai batas yang dilukiskan dengan Sidratul Muntaha. Jika demikian itu halnya, maka peristiwa ini hanya dapat didekati dengan pendekatan iman. Dalam kehidupan seharian kita mengakui bahwa masing-masing subjek mempunyai kemampuan untuk mencapai atau membawa objek dalam waktu yang berbeda-beda. Benda padat memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan suara untuk mencapai sasaran, dan suara pun membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan cahaya. Tetapi betapapun cepat cahaya ini masih membutuhkan waktu, berbeda dengan Allah yang tidak membutuhkan waktu atau alat untuk mewujudkan kehendaknya. Dalam konteks Isra Mi'raj yang percaya bahwa yang melakukannya adalah Allah. Karena demikianlah pernyataan Al-Quran, maksudnya Allah yang isrokan hambanya, yakni Allah yang tidak menentukan. Allah tidak juga waktu yang melakukan hal tersebut, sedang Nabi Muhammad hanya objek yang berada di tangan Allah. Dari segi tinjauan Al-Quran, dari segi tinjauan Qur'ani, kita dapat memperoleh kesan bahwa dimulainya uraian Isra ini dengan kata subhana mengisyaratkan bahwa ia adalah peristiwa aneh yang mengherankan atau menakjubkan, karena kata tersebut digunakan untuk makna tersebut. Kembali kepada aneka riwayat Isra dan Mi'raj, ditemukan juga dalam berbagai sumber bahwa dalam
Perjalanan yang dinyatakan oleh Al-Quran bertujuan memperlihatkan kepada Nabi Muhammad tanda-tanda kebesarannya. Nabi telah melihat sekian banyak hal antara lain yang berkaitan dengan substansi sesuatu. Dalam konteks aneka riwayat ini hanya ingin menggarisbawahi tanpa masuk ke persoalan nilai kesahihan riwayat bahwa memang dalam pandangan banyak ulama bahwa dalam hidup kita di dunia ini sekian banyak hal yang tidak terlihat dan tidak kita rasakan wujudnya, tetapi sebenarnya ia ada. Sekian banyak informasi Al-Quran yang menguatkan pandangan tersebut. Misalnya, orang-orang yang menggunjing dilukiskan oleh Al-Quran sebagai memakan daging saudara sendiri yang sudah mati. Itu di surat Al-Hujurat ayat 12. Padahal dalam kenyataan sehari-hari hanyalah berupa ucapan menyangkut orang lain tentang apa yang tidak disenanginya. Memakan harta anak yatim yang batil secara lahiriah adalah menggunakannya secara tidak sah, tetapi substansinya adalah memakan api sehingga menyala-nyala dalam perut. An-Nisa ayat 10. Nah, apa yang diperlihatkan kepada Nabi Muhammad dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, demikian itulah hakikatnya. Menurut aneka riwayat yang perlu diteliti kesahihannya dalam perjalanan Isra, Nabi melihat antara lain dunia dan kehidupan adalah bagian seorang perempuan tua yang buruk. Lalu iblis sebagai seorang yang menelusuri jalan menyimpang. Lalu mujahidin sebagai kelompok yang menanam dan memetik dalam waktu singkat. Lalu para peniup fitnah merupakan orang-orang yang menggunting lidahnya sendiri. Lalu pemakan riba berlomba memakan daging busuk dan meninggalkan daging segar. Sedang dalam perjalanan Mi'raj, Nabi menurut aneka riwayat melihat antara lain penjaga neraka yang bernama Malik tidak tersenyum sama sekali, dan bahwa Jibril berkata kepada Nabi, seandainya dia bisa tertawa, niscaya dia akan tertawa kepadamu. Baitul Ma'mur yang berada di langit ketujuh dan merupakan Ka'bah penduduk langit setiap saat beribadah di sana 70.000 malaikat lalu meninggalkannya dan tidak kembali lagi. Sidratul Muntaha yang saat ini tidak terlukiskan dengan kata-kata, demikian juga surga, neraka dan arsy singgasana Tuhan. Ada hal yang disepakati oleh ulama dalam konteks peristiwa ini, yaitu bahwa ketika itulah salat 5 kali sehari disyariatkan Allah. Sedang sebelumnya sholat hanya diwajibkan 2 kali sehari, pagi dan petang. Ini berarti bahwa sholat sedemikian penting sehingga Allah mengundang Nabi-Nya untuk datang menemuinya dan menerima langsung kewajiban itu. Kita di sini juga wajar berhenti pada riwayat tentang kewajiban sholat yang telah didangkan di atas, yakni tentang berdoa baliknya Nabi meminta keringanan dan yang berakhir dan ditetapkannya sholat wajib 5 kali sehari semalam. Riwayat ini bukan saja mengandung makna cinta Allah kepada Nabi-Nya Muhammad yang diterimanya berkali-kali itu agar dapat merasakan berkali-kali pula lezatnya pertemuan, tapi juga untuk mengingatkan umatnya bahwa salat 5 kali sehari semalam itu adalah sesuatu yang sangat ringan sehingga tidak wajar untuk diabaikan atau hanya diamalkan 2-3 kali saja dalam sehari. Lebih-lebih jika ditinggalkan semuanya dalam sehari semalam, dan tentu saja sungguh amat buruk keberagaman seseorang yang tidak mengarahkan wajah, pikiran, dan hati kepada Sang Pencipta. Nabi bersabda ketika seorang meminta agar diizinkan tidak salat, bahwa la khaira fi dinillah salatalah, tidak ada baik di suatu agama yang tidak ada salatnya. Nabi juga menggarisbawahi bahwa perbedaan kaum muslim dan non-muslim adalah salat. Yang disepakati juga dalam konteks Isra Mi'raj ini adalah tujuannya, yakni untuk menunjukkan kepada Nabi ayat-ayat Allah atau bukti-bukti kebesarannya agar beliau mencapai tingkat tertinggi dari keyakinan. Inilah tujuan utamanya, bukan sekedar bagaimana dinyatakan oleh sementara orang bahwa perjalanan itu untuk Muhammad Nabi setelah wafatnya Khadijah dan Abu Talib, serta perlakuan buruk yang beliau terima di Mekah dan Taif. Di atas kemukakan bahwa tujuan perjalanan spiritual Nabi ini adalah agar beliau mencapai tingkat tertinggi dari keyakinan. Dalam konteks ini perlu diketahui bahwa kata yakin mengandung makna mantapnya pembenaran hati terhadap sesuatu setelah hilangnya segala kekaburan dan kerancuan yang pernah menyentuhnya, yakni yang yakin tidak lagi meragukan sesuatu karena telah nampak di tutup mata kepala, bahkan mata hatinya substansi sesuatu. Para pakar menyatakan bahwa Al-Quran menggunakan 3 tingkat untuk yakin, yaitu ilmu al-yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Jika Anda mengetahui secara pasti tanpa sedikit keraguan bahwa ada kota yang bernama Jakarta, maka kota itu Anda mencapai ilmu yakin. Lalu jika Anda mengetahui dan pernah berkunjung ke sana, maka tingkat keyakinan Anda mencapai
ainul yakin. Sedang bila Anda bermukim cukup lama di sana, mengetahui seluk-beluknya, maka keyakinan Anda itu dinamai hakul yakin. Rasul dalam peristiwa itu telah mencapai peringkat tertinggi ini. Beliau melihat bahwa bergunjing misalnya bukan sekedar ucapan buruk yang dilantarkan seseorang, tetapi ia adalah memakan daging saudara yang telah wafat. Dalam dampak bersedekah bukan sekedar mengetahui tentang pelipat ganda ganjaran, tetapi itu terlihat dengan mata kepala, bahkan diketahui substansinya oleh nalar dan rasa. Demikian seterusnya, sebagaimana terbaca dalam uraian tentang peristiwa ini. Salah satu hal yang perlu digarisbawahi menyangkut peristiwa ini adalah bahwa hingga kini ia masih berada di luar jangkauan nalar manusia. Itu tidak dapat ditafsirkan secara ilmiah sebagaimana penulis kemukakan sebelum ini. Peristiwa tersebut adalah wilayah iman, dan iman adalah pembenaran hati. Disinilah agaknya kaitan antara salat dan peristiwa tersebut. Salat berfungsi membersihkan jiwa, sedang kebersihan jiwa merupakan syarat bagi keimanan yang benar. Sekali lagi, peristiwa Isra dan Mi'raj walau dapat dikaitkan uraiannya dengan sains, tetapi di atas segalanya ia adalah perjalanan spiritual menuju Allah. Yang diperlukan buat manusia bukan saja pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga pendaya gunaan hati dan pengukuhan iman dan takwa. Selanjutnya harus dicatat juga perlunya membaca ulang hadis-hadis yang menguraikan peristiwa ini, menyeleksi mana yang sahih, mana yang tidak sahih, berdasar prinsip-prinsip ilmiah dan kritik sejarah. Uraian beberapa hadis yang menyatakan bahwa ketika kaum musyrik bertanya kepada Nabi tentang Masjid Al-Aqsa, Allah memperlihatkan masjid tersebut di hadapan beliau sehingga tampak jelas pintu-pintunya, atau kendaraan burak yang beliau tumpangi di Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, beliau tambat di pintu masjid, dan lain-lain. Semuanya memerlukan analisis. Apalagi sejarah mencatat bahwa masjid yang dibangun oleh Nabi Sulaiman itu telah berkali-kali hancur. Barulah setelah keberhasilan kaum muslim menguasai Quds, dan ketika Sayyidina Umar bin Khattab berkunjung ke sana pada tahun 15 Hijriah, beliau memerintahkan untuk membangun masjid di area Al-Haram Al-Quds dalam bentuk sederhana yang kemudian diperbesar dan diperindah oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan pada tahun 73 Hijriah, yakni 83 tahun setelah peristiwa Isra dan Mi'raj. Hadis-hadis yang menjelaskan peristiwa ini cukup banyak, tetapi harus dilakukan penelitian ulang terhadap kandungannya, dan biarlah itu dilakukan oleh para ahli di bidang riwayat. Dalam konteks ini kita perlu mengingat bahwa para pakar hadis tidak jarang menerima satu riwayat dan menolak beberapa rinciannya, sehingga hadis-hadis Isra dan Mi'raj pun dapat diberlakukan demikian tanpa menolak terjadinya peristiwa tersebut. Di samping itu, penulis ingin mengingatkan sekali lagi bahwa keluar biasaan tidak dapat ditampik begitu saja, lebih-lebih jika itu terjadi pada diri seorang Rasul, utusan dan pilihan Allah. Dari sini kita tidak perlu merasa heran apalagi menolak hadis Bukhari di atas yang menyatakan bahwa ketika masyarakat Mekah mengingkari perjalanan Isra, Nabi Allah memperlihatkan Masjid Al-Aqsa pada beliau sehingga dapat melukiskannya dengan jelas kepada mereka. Walau dengan catatan bahwa itu bukan berarti apa yang diperlihatkan adalah bangunan masjid, karena bangunan itu belum ada pada masa Nabi. Kita tidak harus menolak dapatnya Allah memperlihatkan kepada Nabi lokasi masjid dan situasi sekitarnya ketika itu, karena kita tidak sepenuhnya mengetahui rahasia-rahasia wujud ini serta rahasia jiwa manusia dan alat-alat yang dimilikinya. Diakui oleh ilmuwan, bukan hanya agamawan, bahwa terdapat sekian banyak peristiwa yang bersumber dari rahasia-rahasia itu yang tidak dapat ditafsirkan secara tuntas dan ilmiah hingga kini. Misalnya telepati, di mana dapat terjadi komunikasi jarak jauh antar pribadi tanpa alat komunikasi. Apa gerangan daya yang menjadikan seorang dapat menangkap apa yang ada dalam benak orang lain tanpa menggunakan alat-alat yang dapat dilihat. Tidak ada jalan atau dalih untuk melakukan telepati. Setelah disampaikan oleh orang banyak, orang yang jumlahnya menurut adat kebiasaan Muslim, mereka sepakat berbohong, dan terbukti pula kebenarannya melalui sekian banyak percobaan. Namun pengetahuan yang kita miliki belum dapat memberikan penafsiran yang memuaskan. Selain telepati dan hipnotis, masih banyak lagi rahasia-rahasia manusia dan alat-alat yang dimilikinya tetapi belum terungkap hingga dewasa ini. Lalu penulis juga mengukakan bahwa kita manusia memiliki 3 alam. Kita menyadari bahwa sekian banyak hal berada di sekeliling kita. Saya yang sedang ngomong ini menyadari adanya komputer yang saya gunakan. Anda pun tentu menyadari bahwa ada saya di depan Anda. Ini adalah alam indriawi yang kita rasakan. Pikiran yang perlu dituangkan dalam tulisan
pun dapat Anda tangkap. Itulah yang menunjukkan kehadiran alam yang lain selain alam indriawi yang lebih tinggi tingkatnya daripada alam indriawi. Selanjutnya kita berpikir tentang diri kita dan apa yang ada di dalamnya. Ketika itu kita menemukan adanya keinginan atau dorongan untuk berbuat sesuatu baik maupun buruk. Ada dorongan yang mengantar kita menyadari bahwa ada alam di atas kita, bahkan ada Tuhan pencipta kita dan pencipta alam semesta. Mulai jadi tulis Bapak Sosiologi itu kita dapat membuktikan kebenaran adanya alam ketika ini dengan adanya mimpi-mimpi yang tidak kita pikirkan sebelumnya, lalu kita lihat dalam tidur dan selanjutnya terbukti dalam nyata. Demikian itu tiga alam yang dialami manusia. Manusia jelas bukan hanya jasad yang berbentuk materi, dia juga bukan binatang yang sekedar makan, minum, dan berhubungan seks. Dalam diri manusia ada sesuatu yang lebih dari itu. Sesuatu itulah yang menjadikannya makhluk unik. Sesuatu itulah yang dilukiskan oleh Allah dan kata ruh pada firman-Nya. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Surat Al-Hajr ayat 29. Maka apabila aku telah menyimpulkan kejadian fisiknya dan telah meniupkan ke dalamnya roh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Manusia merasakan adanya sesuatu pada dirinya, sesuatu yang menjadikannya bebas dari kata waktu dan tempat, yang aktif pada saat jaga dan tidurnya, serta dapat menerima aneka gambar dan mimpi serta hayalan dan sadarnya walau tanpa dia usahakan kehadirannya. Hayalan menyangkut masa datang atau lalu yang sangat jauh. Apakah dengan sesuatu itu? Apakah hakikatnya? Itu adalah roh yang hingga kini walau diakui wujudnya, namun hakikatnya masih remang-remang, kalau enggan berkata misterius. Memang para ulama dan filosof berbeda pendapat tentang apakah yang dinamai roh dan apa hakikatnya. Apakah dia materi atau non-materi? Apakah dia nyawa atau spirit atau selainnya? Kalau Anda bertanya pada pakar Al-Quran, boleh jadi jawaban mereka pun akan membingungkan Anda, karena Al-Quran menggunakan kata ruh dengan berbagai makna. Sekali dalam arti wahyu ilahi, dikali lain dalam arti malaikat yang membawa wahyu itu kepada para nabi, yaitu malaikat Jibril. Dikali ketiga ia bermakna spirit, dan kali keempat ia dipahami dalam arti nyawa atau sumber hidup yang bila terpisah dengan jasmani hilanglah potensi gerak, tahu, dan rasa sesuatu itu. Yang pasti adalah Al-Quran tidak menjelaskan hakikat ruh. Boleh jadi karena ia adalah sesuatu yang berada di luar alam fisik, dan karena itu yang menjadi salah satu yang sangat sulit dijangkau hakikatnya oleh manusia. Atau karena ajaran agama termasuk tuntunan Al-Quran ditunjukkan kepada seluruh manusia, lelaki dan perempuan, tua dan muda, yang pandai dan yang bodoh, yang kolot maupun yang muda, yang hidup di kota besar dan di daerah terpencil. Dan karena itu hal-hal yang sulit dijangkau oleh mereka yang terbatas kemampuannya tidak lagi disinggung oleh Al-Quran atau agama agar tidak membingungkan mereka. Cukuplah buat mereka membersihkan hatinya agar hati berfungsi dengan baik sehingga dapat mempercayai apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya walau ia tidak mengetahui hakikat dan substansinya. Seperti persoalan Isra dan Mi'raj ini, yang jelas menyeluruh manusia di antara tujuan non materi yang tidak dapat diukur di laboratorium, tidak juga dikenal oleh alam materi. Mendekatnya manusia dari alam materi ke alam pikir dan jiwa merupakan langkah yang tidak mungkin terlaksana melalui evolusi material. Ia tidak dapat terjadi tanpa bantuan satu wujud maha dahsyat yang non material, dan itulah yang dirasakan manusia melalui kekuatan spiritual. Dimensi spiritual inilah yang mengantar manusia menuju suatu realitas wujud yang maha kuasa, maha sempurna, tanpa cacat, tanpa batas, dan tanpa akhir. Itulah salah satu yang seharusnya dihayati melalui peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke guys, mari kita bahas tentang Isra Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj ya? Jadi Isra adalah perjalanan Nabi pada suatu malam dari Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sedang Mi'raj itu perjalanannya dari perjalanan beliau ya, dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Jadi satu wilayah tidak terjangkau oleh hakikatnya oleh nalar manusia. Jadi pada kesempatan tersebut Rasul itu bertatap muka dengan Allah. Nah, tapi ada beda pendapat ya, ulama dan cendekiawan bahkan manusia secara umum menyangkut peristiwa di atas.
bermula tentang masa terjadinya dan apakah Mi'raj terjadi langsung setelah Isra ataukah itu dua peristiwa yang berbeda waktunya. Banyak yang berkata bahwa Isra dan Mi'raj terjadi berurutan waktu. Isra dan Mi'raj terjadi sebelum hijrah, tetapi mereka perselisihkan tahun dan tanggal kejadiannya. Yang populer dan yang terkuat adalah pada malam 27 Rajab tahun ke-10 kenabian. Selanjutnya, setelah semua kaum muslim sepakat tentang terjadinya Isra, karena memang secara tegas dinyatakan oleh Al-Quran dan firman-Nya di surat Al-Isra ayat 1 ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maksudnya Allah yang telah memperjalankan di waktu malam yang singkat hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekelilingnya agar kami menunjukkan kepadanya ayat-ayat kami, sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Jadi setelah semua sepakat tentang terjadinya peristiwa Isra yang gugur iman seorang tanpa mempercayainya, para ulama berbeda pendapat lagi menyangkut rincian kejadian dan peristiwa-peristiwanya. Ayat di atas menegaskan bahwa Isra terjadi di satu bagian yang sedikit tidak lama dari satu malam dalam perjalanan dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Perjalanan ke jarak tersebut pada masa itu ditempuh sekali jalan dalam waktu sekitar sebulan dan kembali pun demikian. Di sini bermula keajaibannya dan bermula pula pengingkaran atau penolakan sekelompok manusia atau penjelasan kejadiannya bahwa itu hanya sekedar mimpi. Soal Mi'raj pun diperselisihkan bukan saja terjadi atau tidaknya, tetapi juga dalam rinciannya. Ayat-ayat yang dinilai oleh banyak ulama berbicara tentang Mi'raj adalah surat An-Najm ya, ayat 5-18 yang akan saya baca ya. Artinya ya, wahyu yang diterima Nabi Muhammad diajarkan kepadanya oleh yang sangat kuat, pemilik potensi yang sangat hebat. Lalu dia tampil sempurna sedang berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia Malaikat Jibril mendekat lalu turun, maka jadilah dia sejarak ujung busur panah atau lebih dekat. Lalu dia mewahyukan kepada hambanya apa yang telah diwahyukan. Tidaklah hatinya menyesal apa yang telah dia lihat, maka apakah kamu hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Sungguh dia telah melihatnya pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha, di dekatnya di surga Al-Mawar, ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang mengikutinya. Tidaklah berpaling pandangannya dan tidak pula melampauinya. Sungguh dia telah melihat sebagian ayat-ayat Tuhan yang paling besar. Ayat di atas telah dipahami oleh sebagian ulama sebagai berbicara tentang peristiwa Mi'raj. Karena itu ulama tidak menilai kafir mereka yang menolak terjadinya peristiwa Mi'raj, tetapi hanya menilai telah melakukan dosa. Hendaknya diingat bahwa rincian riwayat-riwayat menyangkut kedua peristiwa Isra Mi'raj sungguh beraneka ragam, bercampur baur antara yang sahih dan tidak sahih, yang benar adanya dan yang lahir dari rangkaian imajinasi perawi. Karena itu baiklah kita membatasi diri dan menghidangkan secara singkat kesimpulan rincian peristiwa Isra dan Mi'raj dan merujuk ke kitab Sahih Bukhari dan Muslim yang merupakan sumber terpercaya menyangkut hadis-hadis Nabi. Menyangkut Isra, Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, "Lamma kadzabani Quraisyun kuntu fil Hijr fajalallahu li Baitul Maqdis fatafaqtu ukhbiruhum an ayatihi wa ana anzuru ilaih." Ketika aku didustakan oleh masyarakat Quraisy, aku berdiri di depan Al-Hijr, Ka'bah, lalu Allah menampakkan kepadaku Bait Al-Maqdis, maka aku menyampaikan kepada mereka keadaannya sebagaimana kulihat. Menyangkut perjalanan Mi'raj, Bukhari dan Muslim antara meriwayatkan bahwa 1. Sebelum berangkat Nabi dibedah dan dicuci hati beliau agar dipenuhi dengan iman. 2. Disiapkan untuk perjalanan beliau
satu kendaraan yang lebih kecil daripada kuda dan lebih besar daripada bagal yang dinamai buraq. Buraq ini seakar dengan kata bak, yakni kilat, sehingga ini bisa mengisyaratkan bahwa kecepatannya seperti kilat atau cahaya. Langkahnya sejauh matanya memandang. Lalu selanjutnya beliau diantar oleh malaikat Jibril dan kendaraan itu dari langit pertama hingga langit ketujuh. Di setiap langit beliau bertemu dengan Nabi utusan Allah, bermula dari Adam, lalu Yahya dan Isa. Lalu di langit ketiga Nabi Yusuf, di langit keempat Nabi Idris, langit kelima Nabi Harun, di langit keenam Nabi Musa, dan di langit ketujuh Nabi Ibrahim. Dari sana beliau diantar oleh malaikat Jibril ke Sidratul Muntaha. Di sana terdapat 4 sungai, 2 diantaranya adalah sungai Nil dan Efrat, dan 2 lainnya adalah sungai surgawi. Lalu beliau menuju Baitul Makmur. Setelah itu, masih menurut Nabi Muhammad, aku diberi pilihan 3 gelas berisi khamar, susu dan madu. Aku pilih susu. Juga menyatakan inilah fitrah yang diwajibkan kepadamu dan umatmu. Lalu diwajibkan kepadaku 50 salat sehari semalam. Dalam perjalanan pulang beliau bertemu lagi dengan Nabi Musa yang bertanya tentang apa yang Nabi peroleh. Ketika Nabi menyampaikan bahwa ada kewajiban 50 kali salat sehari semalam, Nabi Musa meminta Nabi Muhammad untuk memohon keringanan. Beliau pun kembali dan diringankan 5 kali. Tetapi ketika bertemu lagi dengan Nabi Musa, Nabi ini meminta Nabi Muhammad kembali meminta keringanan. Demikianlah diringankan lagi 5 kali. Berulang-ulang Nabi bertemu dengan Nabi Musa dan berulang-ulang pula beliau kembali sehingga akhirnya tinggal 5 kali sehari. Ini masih dianjurkan oleh Nabi Musa agar Nabi Muhammad memohon keringanan, tetapi beliau berkata, aku telah memohon kepada Allah berkali-kali sehingga aku rela dan menerima itu. Ketika aku dalam perjalanan pulang, ku dengar suara menyatakan telah kutetapkan kewajiban yang kubebankan dan telah kuringankan buat hamba-hambaku. Itulah sedikit rincian peristiwa Isra dan Miraj, dan disinilah bermula kontroversi di kalangan umat Islam, yakni apakah peristiwa Isra dan Miraj itu terjadi dengan ruh dan jasad Nabi atau dengan ruh beliau saja, atau itu hanya berupa mimpi. Bermacam analisis guna mendekatkan peristiwa tersebut ke nalar manusia, namun nalar tidak pernah puas dengan penjelasan siapapun, baik melalui pendekatan filosofis maupun ilmiah. Memang ia tidak dapat didekati dengan pendekatan ilmiah, karena seperti yang penulis mengemukakan dalam buku Membumikan tidak dapat diterapkan pada peristiwa Isra dan Mi'raj karena ia hanya terjadi sekali dan tidak dapat berulang. Tidak juga dapat dilakukan dengan eksperimen untuk membuktikannya. Ia juga tidak dapat dijelaskan dan mengemukakan perkembangan yang demikian pesat menyangkut alat-alat transportasi luar angkasa, karena peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi tanpa alat seperti yang digunakan oleh antariksawan, dan itu pun baru pada jarak yang relatif terbatas, tidak mencapai batas yang dilekuskan dengan Sidratul Muntaha. Jika demikian itu halnya, maka peristiwa ini hanya dapat didekati dengan pendekatan iman. Dalam kehidupan seharian kita mengakui bahwa masing-masing subjek mempunyai kemampuan untuk mencapai atau membawa objek dalam waktu yang berbeda-beda. Benda padat memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan suara untuk mencapai sasaran, dan suara pun membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan cahaya. Tetapi betapapun cepat cahaya ini masih membutuhkan waktu, berbeda dengan Allah yang tidak membutuhkan waktu atau alat untuk mewujudkan kehendaknya. Dalam konteks Isra Mi'raj yang percaya bahwa yang melakukannya adalah Allah. Karena demikianlah pernyataan Al-Quran, maksudnya Allah yang isrokan hambanya, yakni Allah yang tidak menentukan, Allah tidak juga waktu yang melakukan hal tersebut. Sedang Nabi Muhammad hanya objek yang berada di tangan Allah. Dari segi tinjauan Al-Quran, dari segi tinjauan Qur'ani, kita dapat memperoleh kesan bahwa dimulainya uraian Isra ini dengan kata subhana mengisyaratkan bahwa ia adalah peristiwa aneh yang mengherankan atau menakjubkan, karena kata tersebut digunakan untuk makna tersebut. Kembali kepada aneka riwayat Isra dan Mi'raj, ditemukan juga dalam berbagai sumber bahwa dalam perjalanan yang dinyatakan oleh Al-Quran bertujuan memperlihatkan kepada Nabi Muhammad tanda-tanda kebesarannya. Nabi telah melihat sekian banyak hal, antara lain yang berkaitan dengan substansi sesuatu. Dalam konteks aneka riwayat ini, penulis hanya ingin menggarisbawahi tanpa masuk ke persoalan nilai kesahihan riwayat bahwa memang dalam pandangan banyak ulama bahwa dalam hidup kita di dunia ini
Sekian banyak hal yang tidak terlihat dan tidak kita rasakan wujudnya, tetapi sebenarnya ia ada. Sekian banyak informasi Al-Quran yang menguatkan pandangan tersebut. Misalnya, orang-orang yang menggunjing dilukiskan oleh Al-Quran sebagai memakan daging saudara sendiri yang sudah mati. Itu di surat Al-Hujurat ayat 12. Padahal dalam kenyataan sehari-hari hanyalah berupa ucapan menyangkut orang lain tentang apa yang tidak disenanginya. Memakan harta anak yatim dan batil secara lahiriah adalah menggunakannya secara tidak sah, tetapi substansinya adalah memakan api sehingga menyala-nyala perut. An-Nisa ayat 10. Nah, apa yang diperlihatkan kepada Nabi Muhammad dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, demikian itulah hakikatnya. Menurut aneka riwayat yang perlu diteliti kesahihannya, dalam perjalanan Isra, Nabi melihat antara lain dunia dan kehidupan adalah bagian seorang perempuan tua yang buruk. Lalu iblis sebagai seorang yang menelusuri jalan menyimpang. Lalu mujahidin sebagai kelompok yang menanam dan memetik dalam waktu singkat. Lalu para penyebab fitnah merupakan orang-orang yang menggunting lidahnya sendiri. Lalu pemakan riba berlomba memakan daging busuk dan meninggalkan daging segar. Sedang dalam perjalanan Mi'raj, Nabi menurut aneka riwayat melihat antara lain penjaga neraka yang bernama Malik tidak tersenyum sama sekali, dan bahwa Jibril berkata kepada Nabi, seandainya dia bisa tertawa, niscaya dia akan tertawa kepadamu. Baitul Ma'mur yang berada di langit ke-7 dan merupakan Ka'bah penduduk langit setiap saat beribadah di sana 70.000 malaikat lalu meninggalkannya dan tidak kembali lagi. Sidratul Muntaha yang sangat indah tidak terlukiskan dengan kata-kata. Demikian juga surga, neraka dan arsy, sehingga sana Tuhan. Ada hal yang disepakati oleh ulama dalam konteks peristiwa ini, yaitu bahwa ketika itulah salat 5 kali sehari disyariatkan Allah. Sedang sebelumnya salat hanya diwajibkan 2 kali sehari, pagi dan petang. Ini berarti bahwa salat sedemikian penting sehingga Allah mengundang Nabi-Nya untuk datang menemuinya dan menerima langsung kewajiban itu. Kita di sini juga wajar berhenti pada riwayat tentang kewajiban salat yang telah didatangkan di atas, yakni tentang berdoa baliknya Nabi meminta keringanan dan yang berakhir dan ditetapkannya salat wajib 5 kali sehari semalam. Riwayat ini bukan saja mengandung makna cinta Allah kepada Nabi-Nya Muhammad yang diterimanya berkali-kali itu agar dapat merasakan berkali-kali pula lezatnya pertemuan, tapi juga untuk mengingatkan umatnya bahwa salat 5 kali sehari semalam itu adalah sesuatu yang sangat ringan sehingga tidak wajar untuk diabaikan atau hanya diamalkan 2-3 kali saja dalam sehari. Lebih-lebih jika ditinggalkan semuanya dalam sehari semalam, dan tentu saja sungguh amat buruk keberagaman seseorang yang tidak mengarahkan wajah, pikiran, dan hati kepada Sang Pencipta. Nabi bersabda ketika seorang meminta agar diizinkan tidak salat, bahwa la khaira fi dinillah salatalah, tidak ada baiknya suatu agama yang tidak ada salatnya. Nabi juga menggarisbawahi bahwa perbedaan kaum muslim dan non-muslim adalah salat. Yang disepakati juga dalam konteks Isra Mi'raj ini adalah tujuannya, yakni untuk menunjukkan kepada Nabi ayat-ayat Allah atau bukti-bukti kebesarannya agar beliau mencapai tingkat tertinggi dari keyakinan. Inilah tujuan utamanya, bukan sekedar bagaimana dinyatakan oleh sementara orang bahwa perjalanan itu untuk menghibur Nabi setelah wafatnya Khadijah dan Abu Talib, serta perlakuan buruk yang beliau terima di Mekah dan Taif. Di atas kemukakan bahwa tujuan perjalanan spiritual Nabi ini adalah agar beliau mencapai tingkat tertinggi dari keyakinan. Dalam konteks ini perlu diketahui bahwa kata yakin mengandung makna mantapnya pembenaran hati terhadap sesuatu setelah hilangnya segala kekaburan dan kerancuan yang pernah menyentuhnya, yakni yang yakin tidak lagi meragukan sesuatu karena telah nampak di mata kepala, bahkan mata hatinya substansi sesuatu. Para pakar menyatakan bahwa Al-Quran menggunakan 3 tingkat untuk yakin, yaitu ilmu al-yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Jika Anda mengetahui secara pasti tanpa sedikit keraguan bahwa ada kota yang bernama Jakarta, maka kota itu Anda mencapai ilmu yakin. Lalu jika Anda mengetahui dan pernah berkunjung ke sana, maka tingkat keyakinan Anda mencapai ainul yakin. Sedang bila Anda bermukim cukup lama di sana, mengetahui seluk-beluknya, maka keyakinan Anda itu dinamai hakul yakin. Rasul dalam peristiwa itu telah mencapai peringkat tertinggi ini. Beliau melihat bahwa bergunjing misalnya bukan sekedar ucapan buruk yang dilontarkan seseorang, tetapi ia adalah memakan daging saudara yang telah wafat. Dalam dampak bersedekah bukan sekedar
mengetahui tentang pelipat ganda ganjaran, tetapi itu terlihat dengan mata kepala, bahkan diketahui substansinya oleh nalar dan rasa. Demikian seterusnya, sebagaimana terbaca dalam uraian tentang peristiwa ini. Salah satu hal yang perlu digarisbawahi menyangkut peristiwa ini adalah bahwa hingga kini ia masih berada di luar jangkauan nalar manusia. Ia tidak dapat ditafsirkan secara ilmiah sebagaimana penulis kemukakan sebelum ini. Peristiwa tersebut adalah wilayah iman, dan iman adalah pembenaran hati. Disinilah agaknya kaitan antara salat dan peristiwa tersebut. Salat berfungsi membersihkan jiwa, sedang kebersihan jiwa merupakan syarat bagi keimanan yang benar. Sekali lagi, peristiwa Isra dan Mi'raj walau dapat sekedar dikaitkan uraiannya dengan sains, tetapi di atas segalanya ia adalah perjalanan spiritual menuju Allah. Yang diperlukan buat manusia bukan saja pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga pendaya gunaan hati dan pengukuhan iman dan takwa. Selanjutnya harus dicatat juga perlunya membaca ulang hadis-hadis yang menguraikan peristiwa ini, menyeleksi mana yang sahih, mana yang tidak sahih, berdasar prinsip-prinsip ilmiah dan kritik sejarah. Uraian beberapa hadis yang menyatakan bahwa ketika kaum musyrik bertanya kepada Nabi tentang Masjid Al-Aqsa, Allah memperlihatkan masjid tersebut di hadapan beliau sehingga tampak jelas pintu-pintunya, atau kendaraan burak yang beliau tumpangi di Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, beliau tambat di pintu masjid, dan lain-lain. Semuanya memerlukan analisis. Apalagi sejarah mencatat bahwa masjid yang dibangun oleh Nabi Sulaiman itu telah berkali-kali hancur. Barulah setelah keberhasilan kaum muslim menguasai Quds, dan ketika Sayyidina Umar bin Khattab berkunjung ke sana pada tahun 15 Hijriah, beliau memerintahkan untuk membangun masjid di areal Al-Haram Al-Quds dalam bentuk sederhana yang kemudian diperbesar dan diperindah oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan pada tahun 73 Hijriah, yakni 83 tahun setelah peristiwa Isra dan Mi'raj. Hadis-hadis yang menjelaskan peristiwa ini cukup banyak, tetapi harus dilakukan penelitian ulang terhadap kandungannya, dan biarlah itu dilakukan oleh para ahli di bidang riwayat. Dalam konteks ini kita perlu mengingat bahwa para pakar hadis tidak jarang menerima satu riwayat dan menolak beberapa rinciannya, sehingga hadis-hadis Isra dan Mi'raj pun dapat diberlakukan demikian tanpa menolak terjadinya peristiwa tersebut. Di samping itu, penulis ingin mengingatkan sekali lagi bahwa keluar biasaan tidak dapat ditampik begitu saja, lebih-lebih jika itu terjadi pada diri seorang Rasul, utusan dan pilihan Allah. Dari sini kita tidak perlu merasa heran apalagi menolak hadis Bukhari di atas yang menyatakan bahwa ketika masyarakat Mekah mengingkari perjalanan Isra, Nabi Allah memperlihatkan Masjid Al-Aqsa pada beliau sehingga dapat melukiskannya dengan jelas kepada mereka. Walau dengan catatan bahwa itu bukan berarti apa yang diperlihatkan adalah bangunan masjid, karena bangunan itu belum ada pada masa Nabi. Kita tidak harus menolak dapatnya Allah memperlihatkan kepada Nabi lokasi masjid dan situasi sekitarnya ketika itu, karena kita tidak sepenuhnya mengetahui rahasia-rahasia wujud ini serta rahasia jiwa manusia dan alat-alat yang dimilikinya. Diakui oleh ilmuwan bukan hanya agamawan bahwa terdapat sekian banyak peristiwa yang bersumber dari rahasia-rahasia itu yang tidak dapat ditafsirkan secara tuntas dan ilmiah hingga kini. Misalnya telepati, di mana dapat terjadi komunikasi jarak jauh antar pribadi tanpa alat komunikasi. Apa gerangan daya yang menjadikan seorang dapat menangkap apa yang ada dalam benak orang lain tanpa menggunakan alat-alat yang dapat dilihat? Tidak ada jalan atau dalih untuk melakukan telepati. Setelah disampaikan oleh orang banyak, orang yang jumlahnya menurut adat kebiasaan muslim, mereka sepakat berbohong dan terbukti pula kebenarannya melalui sekian banyak percobaan. Namun pengetahuan yang kita miliki belum dapat memberikan penafsiran yang memuaskan. Selain telepati dan hipnotis, masih banyak lagi rahasia-rahasia manusia dan alat-alat yang dimilikinya tetapi belum terungkap hingga dewasa ini. Lalu penulis juga mengungkapkan bahwa kita manusia memiliki 3 alam. Kita menyadari bahwa sekian banyak hal berada di sekeliling kita. Saya yang sedang ngomong ini menyadari adanya komputer yang saya gunakan. Anda pun tentu menyadari bahwa ada saya di depan Anda. Ini adalah alam indriawi yang kita rasakan. Pikiran yang perlu dituangkan dalam tulisan pun dapat Anda tangkap. Itulah yang menunjukkan kehadiran alam yang lain selain alam indriawi yang lebih tinggi tingkatnya daripada alam indriawi. Selanjutnya kita berpikir tentang diri kita dan apa yang ada di dalamnya. Ketika itu kita menemukan adanya keinginan atau dorongan untuk berbuat sesuatu baik maupun buruk.
ada dorongan yang mengantar kita menyadari bahwa ada alam di atas kita, bahkan ada Tuhan pencipta kita dan pencipta alam semesta. Mulai jadi tulis